Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuri Nurdiatul Haq dari 4PAIA dengan NIM 2212100011. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kurikulum holistik dan kurikulum teknologi pada mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Helna Nelis, MPD. Baik, sebelum kita mengetahui apa itu kurikulum holistik, kita harus mengetahui apa itu holistik. Secara etimologis, holistik memiliki arti kata yaitu whole atau keseluruhan. Secara makna, holistik adalah istilah yang dapat diartikan sebagai pemikiran secara menyeluruh dan berusaha menyatukan beraneka ragam lapisan kaidah serta pengalaman yang lebih dari sekedar mengartikan manusia secara sempit. Selanjutnya, pendekatan holistik merupakan pendekatan yang menyeluruh di mana semua pihak dilibatkan dan juga cara penyajiannya menggunakan berbagai cara yang dapat saling menunjang. Secara umum, itu berarti semua orang dalam satu lingkup pendidikan dilibatkan. Semua ikut bertanggung jawab dalam pendidikan karakter di sekolah. Selanjutnya, setiap peserta didik sesungguhnya telah memiliki potensi kemanusiaan, yaitu potensi kognitif, emosional, sosial, spiritual, kreativitas, dan fisik. Hanya saja potensi-potensi tersebut dapat berkembang lebih baik melalui proses pendidikan yang baik. Proses pendidikanlah yang dapat mengembangkan potensi tersebut ke arah yang lebih optimal. Proses pendidikan holistiklah yang dipandang dapat mengembangkan potensi tersebut, karena dalam pandangan pendidikan holistik, potensi tersebut merupakan satu kesatuan yang dapat berkembang untuk membangun kepribadian anak yang seimbang dan kuat. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Pestalozzi menegaskan bahwa di samping adanya keterkaitan aspek pendidikan kognitif, moral, dan fisik, juga aspek yang satu dapat dikembangkan melalui aspek yang lainnya. Pendidikan holistik di sekolah dikemas dalam kurikulum sekolah yang mendukung keterlaksanaan pendidikan holistik baik aktual kurikulum maupun hidden kurikulum. Tujuan pendidikan holistik adalah membantu mengembangkan potensi individu dalam suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menggairahkan, demokratis dan humanis melalui pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Melalui pendidikan holistik, siswa diharapkan dapat menjadi dirinya sendiri, learning to be, dalam arti dapat memperoleh kebebasan psikologi, mengambil keputusan yang lebih baik, dan belajar melalui cara yang sesuai dengan dirinya. Dengan demikian, pendidikan holistik bertujuan membentuk peserta didik yang setia memahami persoalan lingkungannya dan berusaha ikut terlibat langsung dalam upaya memecahkan masalah-masalah lokal dan global. Hal ini meniscayakan kompetensi dan militasi yang menadai dari setiap peserta didik tentang diri, lingkungan, sosial, teknologi, informasi, dan lain-lain. Adapun prinsip holistik yaitu yang pertama, berpusat pada Tuhan yang menciptakan dan menjaga kehidupan. Yang kedua, pendidikan untuk transformasi. Yang ketiga, berkaitan dengan pengembangan individu secara utuh di dalam masyarakat. Yang keempat, menghargai keunikan kreativitas individu dan masyarakat yang didasarkan pada saling keterhubungannya. Yang kelima, memungkinkan partisipasi aktif di dalam masyarakat. Yang keenam, memperkukuh spiritualitas sebagai inti hidup dan sekaligus pusat pendidikan. Yang ketujuh, mengajukan sebuah praktis mengetahui, mengajar, dan belajar. Selanjutnya, model pembelajaran holistik sangat menekankan pendekatan pendidikan yang sangat manusiawi dan utuh. Model ini tidak sepihak atau tidak sepotong-potong. Pembelajaran tidak didasarkan pada aspek otak saja, fisik, atau rohani saja, karena segala aspek fisik maupun kejiwaan saling berkaitan dan melengkapi. Menurut Rubianto, terdapat 9 ciri pembelajaran holistik, yaitu yang pertama, pembelajaran diarahkan agar siswa menyadari akan keunikan dirinya dengan segala potensinya,
Mereka harus belajar untuk berhubungan dengan dirinya yang paling dalam, sehingga memahami eksistensi otoritas tapi sekaligus bergantung sepenuhnya kepada penciptanya. Yang kedua, pembelajaran tidak hanya mengembangkan cara berpikir analitis, linier, tapi juga intuitif. Yang ketiga, pembelajaran berkewajiban menumbuh kembangkan potensi kecerdasan jamak atau multi intelligence. Yang keempat, pembelajaran berkewajiban menyadarkan siswa tentang keterkaitannya dengan komunitasnya sehingga mereka tak boleh mengabaikan tradisi, budaya, kerjasama, hubungan manusia, serta pemenuhan kebutuhan yang tepat. Selanjutnya yang kelima, pembelajaran berkewajiban mengajak siswa untuk menyadari hubungan dengan bumi dan masyarakat seperti manusia dan non-masyarakat seperti hewan, tumbuhan, dan benda tak bernyawa sehingga mereka memiliki kesadaran ekologis. Selanjutnya yang kelima, kurikulum berkewajiban memperhatikan hubungan antara sebagai pokok bahasan dalam tingkat transdisipliner sehingga hal itu akan lebih memberi makna kepada siswa. Yang keenam, pelajaran berkewajiban untuk menghantarkan siswa untuk menyimbangkan antara belajar individual dengan kelompok, kooperatif, kolaboratif, antara isi dengan proses, antara pengetahuan dengan imajinasi, antara rasional dengan intuisi, antara kuantitatif dengan kualitatif. Jadi, dapat saya simpulkan, kurikulum holistik merupakan pendidikan yang mengembangkan seluruh potensi siswa secara harmonis, meliputi potensi intelektual, emosional, fisik, sosial, etika, dan spiritual. Baik, selanjutnya, kurikulum teknologi. Secara etimologi, teknologi berasal dari kata teknologia dalam bahasa Yunani, tekno yang artinya keahlian dan logia artinya pengetahuan. Sementara secara umum pengertian teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis kehidupan manusia dalam perubahan dan manipulasi lingkungan manusia. Baik, adapun landasan bidang teknologi terbagi 5, diantaranya diantaranya desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelola, dan penilaian. Kelima hal ini merupakan kawasan atau domain di bidang teknologi. Selanjutnya, setelah teknologi informatika dan komunikasi atau TIK, di mana komputer menjadi bagian integral di dalamnya, mengalami perkembangan, peran teknologi pendidikan menjadi sangat penting. Keberadaannya mendorong para pengajar untuk memanfaatkan seoptimal mungkin penggunaan komputer di bidang pendidikan. Sebagai sebuah aliran dalam pendidikan, ia serupa dengan pendidikan klasik yang menekankan pada isi kurikulum pemberdayaan adalah bahwa ia lebih diarahkan pada penguasaan kompetensi dan tidak pada pemeliharaan serta pengawetan ilmu. Menurut aliran ini, suatu kompetensi yang besar diuraikan menjadi kompetensi yang lebih sempit atau khusus dan akhirnya menjadi perilaku-perilaku yang dapat diamati atau diukur. Penerapan teknologi dalam pendidikan dapat mempengaruhi kurikulum dalam 2 hal, yaitu pertama, aplikasi dan teori. Aplikasi teknologi merupakan sebuah rencana sistematik dalam berbagai hal dan media, asistensi komputer, tujuan pendekatan, dan pembelajaran. Jadi, dengan adanya teknologi pendidikan, Minir mencatat setidaknya terjadi 2 kecenderungan sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya perubahan gradual ke arah pendekatan belajar yang lebih berpusat pada peserta didik, ditandai oleh semakin bertambahnya penggunaan media belajar yang diindividualisasikan. Yang kedua, pertambahan secara eksplosif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara praktis dalam semua aspek pendidikan. Di samping itu, penerapan teknologi di dalam pendidikan, khususnya kurikulum, meliputi 2 bentuk, yakni penggunaan perangkat lunak yaitu software
dan perangkat keras yaitu hardware. Penerapan teknologi berperangkat keras dalam pendidikan dikenal sebagai teknologi alat atau tools teknologi, sedangkan penerapan teknologi perangkat lunak disebut juga teknologi sistem teknologi. Teknologi pendidikan dalam arti teknologi alat lebih menekankan pada penggunaan alat-alat teknologi untuk menunjang efisiensi dan aktivitas pendidikan seperti pengajaran berprogram, mesin pengajaran modul, dan pengajaran dengan bantuan komputer. Ia berupa alat yang dapat membantu peserta didik mampu belajar secara individual. Baik, selanjutnya karakteristik kurikulum teknologi. Menurut Sukma Dinata, kurikulum yang dikembangkan dari konsep teknologi pendidikan memiliki beberapa ciri khusus, yaitu yang pertama, tujuan yang diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Tujuan-tujuan yang bersifat umum yaitu kompetensi dirinci menjadi tujuan-tujuan yang khusus yang disebut objektif atau tujuan instruksional. Objektif ini menggambarkan perilaku perbuatan atau kecakapan keterampilan yang dapat diamati atau diukur. Yang kedua, metode yang merupakan kegiatan pembelajaran sering dipandang sebagai proses bereaksi terhadap perangsang-perangsang yang diberikan, dan apabila terjadi respon yang diharapkan, maka respon tersebut diperkuat. Tujuan-tujuan pengajaran telah ditentukan sebelumnya. Pengajaran bersifat individual, tiap siswa menghadapi serentetan tugas yang harus dikerjakan dan maju sesuai dengan kecepatan masing-masing. Pada saat tertentu, ada tugas-tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Tujuan dari sistem pembelajaran berbasis teknologi ini adalah memperkuat dan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran yang dilakukan secara konvensional maupun tradisional. Yang kedua, metode yang diterapkan dalam teknologi adalah menyiapkan program yang dilakukan secara luas yang bisa diakses dengan mudah oleh guru atau siswa. Belajar dipandang sebagai proses reaksi siswa terhadap rangsangan relevan yang didapat, bukan sebagai proses transaksi yang dipengaruhi oleh rangsangan siswa. Yang ketiga, yang selanjutnya, perorganisasian. Dalam aspek organisasi, seorang pelajar dapat mengikuti serangkai aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, menentukan konsep yang diberikan. Yang kedua, mengenali contoh konsep. Yang ketiga, memadukan beberapa konsep. Yang keempat, memadukan konsep dalam menentukan strategi. Selanjutnya, pada umumnya, pendekatan berbasis teknologi akan termakan dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Dengan menggunakan teknologi, siswa mampu mendapatkan materi pelajaran lebih banyak. Teknologi digunakan sebagai perangkat dasar dalam mengembangkan dan memonitor kurikulum nasional dan lokal. Pendekatan ini mengusahakan hal spesifik yang harus dicapai siswa. Pendekatan teknologi dalam pendidikan memusatkan perhatian pada bentuk pencapaian siswa atas keseluruhan beban ajar. Keberhasilan pendidikan diukur dari besarnya tingkat pencapaian tersebut. Selanjutnya, teknologi dalam perkembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum merupakan masalah yang sangat penting. Teknologi merupakan hal terpenting dalam kurikulum. Kurikulum dapat dikembangkan haruslah mampu untuk menghasilkan kompetensi peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dalam pengembangan model lama, penyusunan kurikulum, penyusunan buku-buku, serta perangkat kurikulum lainnya lebih bersifat seni dan didasarkan atas kepentingan politik pada landasan-landasan ilmiah dan teknologi. Perkembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian nilai-nilai umum. Konsep-konsep, masalah, dan keterampilan yang akan menjadi isi kurikulum disusun dengan fokus pada nilai-nilai tersebut. Dan dapat saya simpulkan, kurikulum teknologis adalah seperangkat rencana belajar, rencana pembelajaran, dan pengalaman
Pembelajaran peserta didik yang berbasis pada penggunaan teknologi, baik teknologi perangkat keras maupun teknologi perangkat lunak. Ini merupakan suatu cara sistematik tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian keseluruhan proses belajar dan mengajar dalam kerangka tujuan-tujuan khusus berdasarkan penelitian dalam belajar dan komunikasi serta menggunakan sumber-sumber manusiawi menuju ke pengajaran yang lebih efektif. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.